Woi! Apa? Mau pergi kemana sih kita? Taruh aja dulu. Abis sholat biasa. Terus habis sholat lu merasa bisa terbang gitu? Bukan, gue harus lebih tenang. Kalau mau terbang tuh antigen. Tapi lu tahu kan yang asli di mana? Eh, Antigen yang asli di mana? balik lagi di Jol ID. Jangan julid tanpa data yang valid. Oke. Heboh! Heboh. Tes antigen bekas di Kuala Namu. Bandaranya bagus, mantep. Tapi antigennya Abal-abal. bekas. Jadi kita kasih tahu aja ya. Kita kasih tahu. Oke nih ya, polisi melaporkan menggerebek laboratorium rapid test antigen Kimia Farma di Bandara Kuala Namu. Kimia Farma. Waduh, padahal gue sering pakai dari Diduga staf laboratorium menggunakan alat tes yang didaur ulang alias bekas untuk memeriksa calon penumpang. Waduh. Tuh, peralatan bekas itu adalah alat yang dimasukkan ke hidung. Ya. Alat itu diduga dicuci atau dibersihkan lagi setelah dipakai untuk digunakan ke pasien berikutnya. Waduh, parah. Jadi ini ya, ini statementnya Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Polda Sumut, Medan, waktu Rabu kemarin ya. Ya, itu dugaan-dugaan ke arah situ semuanya didalami oleh penyidik. Makanya nanti penyidik secara komprehensif, pendalaman baru nanti disampaikan. Kita mendingan bacain abis dulu biar Iya. kita bisa tahu. Oke, lanjut. Ini nih salah satu kekhawatiran yang Nih ya, paling menonjol iya tuh. nih. Jadi bahaya nih ya, salah satu kekhawatiran paling menonjol dari kejadian alat tes antigen bekas adalah risiko kontaminasi. Tuh, ada beberapa kejadian penggunaan alat tes bekas yang pernah dilaporkan di dunia, namun hampir semua karena faktor ketidaksengajaan. Jadi Gimana nggak sengaja? ya beberapa memang ada beberapa yang tidak sengaja, jadi udah kepake lagi, udah dipakai Nah, kepake gimana lagi, ceritanya gitu. nggak? Jadi belum ada laporan timbulnya kasus infeksi karena hal ini ya. Jadi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) sebelumnya juga pernah menarik alat tes deteksi COVID-19 yang dihasilkan karena masalah kontaminasi. Oke. Gitu. Nah, jadi dari kesimpulan ini jadi memang polisi menggerebek ini karena takutnya ini semakin melebar juga gitu loh. Iya. Jadi ini akhirnya didistribusin ke tempat-tempat yang lain yang sebenarnya ini udah pernah dipakai di tempat tertentu gitu loh. Jadi ada Gitu. yang harus digarisbawahi nih. Iya, Yang pertama itu soal bekas. bekas. Kok bisa gitu? Nah itu dia. Dan alasannya kenapa gitu menggunakan barang bekas? Ya, biasanya kan ini kan katanya kan oknum stafnya. Berarti memang beberapa orang ini ada yang terlibat nih. Nah, jadi Anaknya diapain nih orang-orang ini nih yang kurang ajar? Karena kan gini loh, takutnya ya kan orang nggak tahu kondisi lagi kurang baik, dites. Akhirnya awalnya dia tes COVID nggak kena COVID, jadinya kena COVID. Ada kontaminasi, akhirnya berkembang, mutasi kan. Gue ngerinya gitu loh. Nah, atau jangan-jangan nih ya, bekas tes yang dikasih dipakai lagi supaya orang yang pernah kena COVID itu malah di tesnya tuh negatif. Bisa jadi tuh. Atau mungkin yang udah Itu- yang bersih pakai tes itu jadi Nah, jadi kayak calo-calo positif. semacam calo-calo gitu. Jadi ketika ini misalkan gue positif ya, ya udah lu pakai ini bekas ini negatif gitu bisa aja kan. Iya ya. Nah, kan? Tapi kan ini kan akhirnya menimbulkan kekhawatiran dong akibatnya. Iya. Iya nih. Takutnya gara-gara ini Iya, masyarakat nggak percaya sama nakes, kasihan. Itu, bener. Nakes yang jujur gara-gara oknum satu ini gitu loh. Gue sih Gitu. nggak menyoroti tentang suatu perusahaan tertentu ya. Iya. Tapi kan masalahnya ini yang jadi korban tuh bakal ya apa ya, tenaga kesehatan semua yang ya kan jadi nggak percaya gitu. Waduh, ini aja ada yang bekas gitu. Ntar kalau misalnya gue kena COVID gimana gitu kan. Nah, Tapi iya. di sisi lain ada yang bisa merasa diuntungkan ketika pengen pergi kemana pakai yang negatif gitu kan, pakai yang bekas dan negatif. Wah, itu enak tuh, bisa dicaloin tuh. Punya si ini negatif nih. Ya udah nih dicaloin aja, ntar misalkan ada orang yang kena positif gitu kan, ya udah Mbak bayar berapa, nanti saya pakai ini nih yang punya ini negatif gitu. Berarti lo harusnya Menduga ya, gitu, menganalisanya. Ini kan analisa Iya, kan, analisa. karena ini kan Dugaan udah aja sih. awal duga nih ya, karena kan ini kan ketakutan kami itu Iya, sama dengan kayak betul. mungkin ketakutan masyarakat yang lainnya gitu loh. Ya kita nggak Kita mewakili masyarakat. Iya, kita nggak mau menimbulkan kita mewakili sih, tapi nggak mau menimbulkan kayak kepanikan juga. Iya. Jadi berharap sih ya polisi ya. Iya, polisi. Betul tuh. Semangat tak polisi. Tapi kalau misalkan lu kayak gini nih ketemu nih sama orang kayak begini nih, lu pengen apain?
Ya gue mah nggak mau gue apa-apain, udah gue laporin aja ke polisi, Pak. Nih tolong Pak, nih tadi ada yang nawarin saya calo, katanya yang punya ini bekas negatif. Waduh. Cepuin dia. Iya gue cepuin. Lu tau nggak prosesnya kok ini bisa keungkap nih? Ada dugaan nih keungkap nih. Gue nggak tahu tuh gimana tuh. Ini dia nih. Jadi kronologisnya ya, pengungkapan kasus ini berawal ketika petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mendapat laporan dari pengguna jasa layanan rapid antigen di bandara. Nah bener kan, Ya berarti kan? dari masyarakat sendiri Betul tuh. nih. Menurut masyarakat, alat rapid antigen yang digunakan penyedia jasa layanan merupakan barang bekas. Tuh laporan dari masyarakat. Ya. Sehingga barang bekas ini dikhawatirkan akan menularkan virus COVID-19 secara masif bagi masyarakat yang akan terbang keluar daerah via bandara KNIA. Kuala Namu ya. Ya, Kuala Namu International Airport ya. Iya. Berangkat dari laporan itu, akhirnya AKP Jericho Levian bersama anggotanya pun melakukan penyelidikan gitu. Sekitar pukul 15 pada Selasa tanggal 27 April kemarin anggota Reskrimsus Polda Sumut menyamar sebagai calon penumpang pesawat dan melaksanakan tes rapid antigen. Setelah mendapatkan nomor antrian, maka petugas Krimsus dipanggil namanya dan masuk ke ruang pemeriksaan untuk diambil sampel yang dimasukkan alat tes rapid antigen ke dalam masing-masing lubang hidung. Setelah selesai pengembalian sampel, maka petugas Krimsus menunggu di ruang tunggu. Berselang sekira 10 menit menunggu, hasil yang didapatkan positif COVID-19. Selanjutnya terjadi perdebatan dan saling balas argumen antara polisi yang menyamar dan petugas rapid. Kemudian polisi bergerak melakukan pemeriksaan seluruh isi ruangan laboratorium, rapid antigen dan para petugas kimia farma dikumpulkan. Saat diinterogasi, petugas kimia farma ketakutan dan mengaku bahwa alat yang digunakan mengambil sampel adalah barang bekas. Tuh, udah ngaku dia. Sangat disayangkan ya. Jadi ya itu yang tadi Gara-gara bener begini. dong dugaan kita ya. Iya kan? Berarti ada yang kayak gitu-gitu, Iya. ada. Ya gue mintanya 10 tahun penjara lah, karena begini loh, dia nularin virus cuy. Iya. Ya kan? Pemerintah kan lagi berusaha untuk mengurangi penyebaran COVID. Ini bisa jadi pengkovitan juga nggak sih? Iya, pengkovitan kan? dong. Pengkovitan kan ya? Maksudnya dia dicap positif mungkin entah karena barang bekas, entah karena apa. Berarti juga. yang salah perusahaannya apa? Orangnya, masyarakat. Orangnya lah. Gua bodo amat lah. Nggak ngomongin soal perusahaan ya. Tapi di sini nih perorangannya. Emang yang namanya tindak korupsi itu dari mana aja gitu ya? Apa yang kecil-kecil kayak gini-gini juga ada. Emang gitu. kurang ajar sih. Kayak gini kan bisa 300.000 sekali. Iya. Dia kan sekali pakai tuh. Sebenarnya bisa aja, misalkan perusahaan nyuruh, tapi sebenarnya bisa aja dia nolak. Tapi kan dia ikut campur kan. Berarti memang dia juga masyarakat kurang ajar juga nih. Iya, bukan dari perusahaannya. Iya, benar. Pihak perusahaannya mungkin aja nggak tahu kalau misalkan petugasnya kayak gitu. Betul. Mungkin kita nggak tahu ya, makanya nanti ini bakal diselidiki lagi kan lebih lanjut. Gitu. Dan ini tuh ada yang harus digarisbawahi bahwa ini tuh nggak bisa dijadikan faktor ketidaksengajaan. Betul. Karena jelas-jelas yang Udah namanya ngaku. Iya. Udah ngaku. Barang bekas, Pak. Iya. Yang namanya udah dibuka terus dipakai gitu kan. Masa bisa jadi nggak sengaja? Kan kocak. Nah itu, ini udah pasti barang bekas ya. Jadi ada 3 orang diamankan nih, kurang lebih nih 4 orang nih. Siapa aja tuh? Ada RN admin, AD analis, AT analis, EK analis, dan EL kasir. 1, 2, 3, 4, 5. Iya 5 orang. 5 orang ya. Sangat menyayangkan banget nih karena begini loh ya. Masyarakat lagi pusing kan. Iya. Nggak bisa mudik, nggak bisa Nggak bisa apa. mudik, terus- Ini sekarang kalau misalnya kayak gini nih bisa jadi mudik-mudik nih diperketat lagi nih. Bukan Kan pengen keluar bandara, di bandara ntar, waduh harus nunggu lama, harus validasi Oh iya dulu betul mana-mana, gitu kan. Takutnya kita udah tes tapi tesnya di tempat yang tidak semestinya. Nah itu, Nah, wah kurang sangat merugikan ini tuh. ini kurang ajar ini. Ini 5 orang ini nih 10 tahun lah ya. Gue pengen lebih lah, karena gini loh, ini udah, wah. Tapi kan bukan kita yang ngejar. Iya tahu bukan sih. kita yang ngasih Nanti kan ada hukuman. namanya masih persidangan. Tapi karena kalau gue sih ya 10 tahun lah, karena ini orang nggak sakit dibikin sakit gara-gara pakai bahan bekas. Lo mau nggak? Gue suntik pakai orang yang habis kena HIV. Ya enggak lah, Mau gila nggak? apa? Akhirnya lo kena penyakitnya kan? Iya ngeri juga. Akhirnya sampai takutnya ini bisa nular kemana-mana gara-gara satu orang ini. Heeh. Nah itu dia 10 tahun penjara gue mintain. Ya ini kalau menurut gue ya, cara memberantas korupsi KKN itu bukan dari yang tinggi-tinggi pejabat-pejabat sebenarnya, dari hal-hal yang kecil kayak gini. Karena hal kecil gini tuh udah banyak banget di masyarakat. Iya. Yang ini akhirnya bisa jadi ibaratnya kebiasaan akhirnya ketika dia menjabat jadi lebih tinggi lagi, dia minta yang lebih gitu loh. Jadi yang kecil-kecil gini nih, ini kan akar kan, itu kan buah dong, buahnya kayak begitu kan, akarnya itu yang harus diedukasi, diberantas ya, masyarakatnya juga dikasih tahu.
jangan nyogok, jangan cari calo supaya kita bisa mudik. Itu Iya. kan negatif. Nah, itu dia, itu sih. Kecil doang nih. Cuman apa? Rapid antigen, besok-besok alkes yang Nah, makanya alat genos lagi dikurang aja, Re. iya. Bukan sih, takutnya pakai yang lama-lama gitu loh. Oh iya. Kalau genos gimana sih? Hah? Caranya? Genos ya udah tinggal Oh. tinggal ditiup, men. Udah keluar dahak-dahak gitu ya. Jadi yang mau mudik ya Pas dites gini, ya. wah, Anda nggak COVID, Anda TBC. Oke, Pokoknya jangan lupa tetap sabar, tetap sadar. tar dulu. Gak mau. Kesimpulan. Ingat. Bukan ini kesimpulan dari tadi. Kan itu kesimpulan. Kita ngomongin kesimpulan toh. 15 menit kan? Iya. Oke, Tetap sadar, tetap sabar. semoga corona cepat ambil. Dadah. Bye-bye.